Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah kertas yang sangat berharga, yaitu berupa selembar cek ya. Ketika kita memiliki tabungan berupa giro, itu kita bisa mencairkan uang itu dalam bentuk cek ya. Namun dalam pengisian itu tentunya nggak bisa sembarangan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam mengisi sebuah atau selembar cek. Kalau ada kesalahan berarti tentunya nggak bisa dicairkan ya. Maka selembar cek itu harus dibuat 100% mulus ya, tanpa ada kesalahan dalam pengisiannya. Nah, biasanya kita itu bisa memaklumi atau memaafkan sebuah kesalahan ya, ketika itu kesalahannya sedikit. Misal dilakukan 90% baik, tapi ada kesalahannya misalnya 10%. Nah, 10%-nya itu biasanya bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Akan tetapi dalam pengisian selembar cek itu ya nol ya gitu. Kemungkinan tidak bisa untuk dicairkan. Maka konsep ini bisa kita terapkan dalam ibadah kita. Misal sholat dan puasa. Dalam sholat kita tidak boleh tidak sesuai dengan rukun-rukun yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Misal ketika kita melaksanakan sholat zuhur, asar atau isya misalnya 4 rakaat, akan tetapi kita hanya melaksanakan 3 rakaat dengan sadar kita tidak melanjutkan yang 1 rakaatnya lagi, maka sholatnya ini tidak diterima ya, tidak menggugurkan kewajibannya, apalagi menjadi sebuah pahala. Maka ini kita tidak bisa mendapatkan hal apapun dari sholat kita ya. Mungkin yang kita dapatkan adalah dosa. Dan ketika saum kita harusnya misalnya sampai maghrib, akan tetapi 10 menit sebelum menjelang maghrib misalnya kita membatalkan saum kita, maka apa yang terjadi? Saum kita karena secara sengaja kita membatalkannya, maka tidak diterima, tidak menjadi sebuah amal ya, akan tetapi ya kita mendapatkan dosanya. Nah, ini berarti dalam konsep ibadah juga kita harus 100% ya, tidak boleh ada kesalahan, tapi harus sesuai dengan aturan yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu juga seperti dalam konsep keimanan kita kepada Allah. Misalnya tentang iman kepada Al-Quran. Di situ Allah di dalam kalamullah, perkataan Allah di situ banyak tentang perintah dan larangan. Kita yakini dulu bahwasanya semua perintah Allah itu adalah 100% kebaikan untuk kita, dan semua larangannya pasti mengandung keburukan bagi kita, mudarat yang sangat besar untuk kita. Maka kita di sini wajib mengimani apapun yang Allah sampaikan. Misal kita sudah mengimani segala hal, akan tetapi yang terjadi adalah 99% misalnya kita mengimani seluruh isi Quran, akan tetapi ada satu ayat saja yang ternyata kita ingkari. Misalnya tentang perintah wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Akan tetapi semua aktivitas yang mendekatkan kepada zina kita ikutin, kita lakukan. Entah itu pacaran kah, entah itu TTM kah, entah itu hubungan-hubungan apapun itu yang tidak Allah ridhoi sebelum pernikahan, maka hal itu sudah membatalkan keimanan kita terhadap Al-Quran, karena kita mengimani ayat yang lain dan mengingkari ayat yang itu. Atau juga di dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya ya, di situ Allah melarang kita melakukan transaksi muamalah dengan menggunakan riba ya, sistem riba. Nah, maka ketika kita melakukan segala aktivitas ibadah apapun, meyakini seluruh isi Quran, tapi satu ayat saja kita mengabaikan dan acuh dan tidak peduli dengan larangan riba itu, maka gugur juga ya keimanan kita. Nauzubillah. Atau misalnya tentang larangan mengangkat atau memilih pemimpin kafir. Di dalam Al-Maidah ayat 51, Allah melarang kita untuk memilih pemimpin kafir. Akan tetapi kita dengan terang-terangan ya mengingkari ayat itu, bahkan mendukung pemimpin kafir untuk memimpin kaum muslim, maka apa yang terjadi? Batalah keimanan kita. Maka untuk itu sebagai seorang muslim ya, kita ingat tadi bahwasanya beriman itu harus 100%. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun.
Karena Al-Quran sudah pasti itu adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah, ya maka jangan sampai satu ayat pun kita ragukan, ya. Maka kembali lagi kita bertanya ke dalam hati kita, sejauh ini kita berat melakukan ketaatan itu karena memang kita belum dipilih Allah, belum ditolong Allah untuk melakukan kebaikan, atau memang kita justru termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah, ya. Untuk itu, sebagai seorang muslim dan muslimah yang mengaku beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada Nabi dan Rasul, kepada hari kiamat dan takdirnya Allah, maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Keimanan kita harus 100%, tidak boleh ada keraguan. Karena itu layaknya selembar cek tidak bisa kita cairkan, ya, tidak menjadi sebuah pahala dan tidak ada amal kebaikan yang bisa kita hasilkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Untuk itu semangat terus berhijrah dan tentunya berhijrah dengan ilmu supaya kita senantiasa menunaikan hak-hak Allah dengan penuh kehusyuan dan juga sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, ya. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.